Pencapresan Anies Baswedan kini tampaknya menjadi mimpi buruk buat Surya Paloh. Mungkin Bang Paloh ini sedang menyesali kenapa dia dulu mendengarkan dan mengikuti saran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala buat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari partainya. Kini Surya Paloh dan Partai Nasdem dalam kondisi sangat-sangat tertekan. Kasus mega korupsi yang merugikan negara sampai 8 triliun dengan pelaku utama adalah Sekretaris Jenderal partainya, Johnny G. Plate, ini benar-benar membuat Partai Nasdem terpojok. Bukan tidak mungkin penyidikan jaksa akan menemukan keterkaitan antara korupsi Johnny G. Plate dengan Partai Nasdem dan bahkan dengan dirinya selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Ini bisa menjadi tanda kiamat bagi Nasdem dan juga karir politik Surya Paloh yang sudah membentang selama hampir setengah abad. 7 bulan lalu, di bulan Oktober 2022, Surya Paloh mungkin tidak menyangka pencapresan Anies Baswedan bakal menyeret partainya yang sudah dibangun dengan pelan-pelan hingga menjadi partai menengah dan bisa ikut berkuasa di pemerintahan. Semuanya menjadi porak-poranda. Dulu, mungkin Surya Paloh mengira pencapresan Anies merupakan langkah berani dan jenius. Sebuah perjudian yang layak diambil untuk lebih membesarkan lagi partainya, masuk ke liga partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Gerindra. Waktu itu, dia mungkin berpikir ini adalah langkah yang canggih untuk bisa sangat berkuasa di negeri ini, lewat penguasaan terhadap seorang presiden boneka yang bisa dia setir-setir. Tapi ternyata, dalam bermanuver ini, Surya Paloh nyaris gagal. Yang dia hadapi adalah Jokowi. Dia bukanlah presiden yang lemah dan penakut. Jokowi ini berani untuk tidak menggubris lagi Partai Nasdem yang sudah keluar dari kesepakatan partai-partai koalisi pemerintahnya. Dan sekarang, Surya Paloh harus menghadapi tekanan berat akibat kasus Johnny G. Plate. Sementara itu, lebih parahnya lagi, hasil survei Anies Baswedan terus melorot dan semakin memperkecil peluang Surya Paloh untuk keluar sebagai pemenang dari semua pertarungan ini. Oke, kembali lagi di channel Gama 2045. Salam NKRI, harga mati. Drama gebrak meja Nasdem dan Demokrat, tentunya Cawapres Anies bakalan calon Presiden Anies Baswedan sudah setuju menempatkan Ketua PKB Cak Imin sebagai calon Wakil Presiden. Namun sebelumnya diputuskan Cak Imin jadi Cawapres Anies. Ternyata ada drama di belakangnya. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Anies. Anies menceritakan ada perbedaan pandangan antara Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mengenai sosok bakalan cawapres, perbedaan itu menemui puncaknya pada Selasa 29 Agustus 2023. Awalnya Anies mengatakan nama Ketua Demokrat Agus telah dibicarakan sebagai pendampingnya sejak Juni. Saat itu, Anies mengaku telah melaporkan hal ini tersebut kepada 3 partai koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Saya menyampaikan kepada Pak Surya Paloh, PKS maupun Demokrat bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY, kata Anies. Menurutnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak menolak ketika mendengar nama AHY. Namun, Paloh mengatakan bahwa opsi itu bisa diambil di ujung pencalonan. Pak Surya Paloh ketika mendengarkan itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan begini,
itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY yang tersedia. Lalu Demokrat juga begitu, serunya. Pembicaraan soal bakalan cawapres kemudian dilanjutkan setelah Anies menunaikan ibadah haji setelah kembali ke Indonesia. Ia mengatakan terjadi perbedaan antara Nasdem dan Demokrat. Dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan. Sekarang disepakati dari sisi Nasdem tidak tersedia, nama itu tidak ditolak, tapi tidak dideklarasikan sekarang. Dia coba dicari penjabatan ucapnya. Ia menyebut ketidaksepakatan itu puncaknya pada Selasa 29 Agustus 2023. Menurutnya, rapat tim 8 berlangsung panas dan diwarnai aksi gebrak meja oleh peserta. Saat itu kembali terjadi perbedaan pandangan antara utusan Demokrat dan Nasdem di tim 8. Terjadinya perbedaan pandangan yang sangat keras bahwa sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan sekarang, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain. Kata dia, ia mengatakan pertemuan tim 8 pun buntu. Selain itu, dalam rapat ada pernyataan bahwa Demokrat dipersilakan jika mau mencoba opsi lain. Itu kan dalam percakapan di tim 8. Bukan keluar koalisi, mereka akan coba ini merenungkan, menunggu kapan ini keputusannya. Di sisi lain, Nasdem bukan menolak, tapi tidak mau dideklarasikan sekarang. Di sisi lain, Anies mengatakan usai pertemuan itu buntu. Ia ditelepon untuk datang ke kantor Nasdem pada Selasa malam. Malam itu saya sedang dalam perjalanan, dilapori pertemuan yang hasilnya buntu. Saya mendapatkan telepon dari kantor Nasdem, dia meminta untuk ke kantor Nasdem, kata Anies saat itu. Saat itu ia mengaku pertemuan dengan Surya Paloh dan membicarakan soal kesepakatan dengan PKB. Ketika itu saya sampai, ini opsi yang tidak pernah kita pikirkan. Tak terpikirkan, saya akan bahas juga dengan teman-teman. Ia mengatakan saat itu Surya Paloh dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, berunding dengan PKS dan Demokrat, lalu kemudian bersepakatan dengan PKB. Risikonya PKB bisa saja diajak oleh koalisi lain. Kedua langsung membuat kesepakatan dengan PKB. Risikonya PKS dan Demokrat bakalan merasa dilangkahi karena tidak diajak komunikasi. Menurutnya, Surya Paloh memilih opsi ini sebuah intel. Kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi ambil kesepakatan dulu. Terus kemudian jelaskan memang ada resikonya ada perasaan seperti dilewatkan, ditinggalkan, terang Anies Baswedan pada saat itu. Malam itu, Anies dan utusannya di tim 8 lalu mengotak utusan PKS dan Demokrat dengan tujuan untuk bertemu. Namun, hingga dini tidak ada jawaban keesok harinya. Perwakilan di tim 8 pertemuan di perwakilan PKS dan Demokrat, Pak Sudirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan Pak Itita dari Demokrat, menyampaikan progres ini tujuannya untuk saya bertemu, mendiskusikan soal ini. Menurutnya pihaknya lalu bertemu dengan perwakilan PKS. PKS disebut merespon positif ada karenanya partai baru di koalisi. Namun Anies mengatakan secara prosedur PKS merasa tidak suka cara Nasdem yang mengambil keputusan sepihak tanpa berkomunikasi dengan partai koalisi. Di sisi lain, ia mengatakan saat itu tidak bisa bertemu dengan Demokrat.
Rabu malam itu tidak dapat waktu, akhirnya Kamis pagi saya memutuskan ke Jombang karena siang akan pulang. Ketika di sana kami dapat kabar diterima jam 4 sore, tapi karena pesawat lain digeser jam 6, kemudian pertemuan digeser lagi jam 7, dan akhirnya tidak jadi pertemuan. Dibatalkan pertemuannya itu yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Surya Paloh kenapa pilih Anies? Karena kita ingin yang kita hargai, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkap alasan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Salah satunya yaitu ingin memberikan penghormatan terhadap semangat di Indonesia. Dasar pemikiran inilah yang kita mau agar kita tetap konsisten dengan pemikiran-pemikiran nilai-nilai kebangsaan yang seutuhnya, untuk memberikan penghormatan nilai kebangsaan. Tegasnya dalam pidato politik apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023, Surya Paloh mengaku ingin membuktikan bahwa bukan hanya disebut saja di bibir, tetapi harus dilakukan dalam seluruh praktik kehidupan. Kenapa kita harus memilih Anies? Karena kita mau membuktikan yang kita hargai bukan hanya di bibir, juga dalam praktek kehidupan yang nyata. Saudara-saudaraku, jelasnya itu yang disampaikan oleh Surya Paloh, karena Surya Paloh ini adalah ketua Nasdem yang mengusut Anies sebagai calon presiden di tahun 2024 yang akan mendatang. Nah, teman-teman, apakah Anies Baswedan layak untuk menjadi pemimpin Indonesia ini? Kita sudah lihat bahwa kepemimpinan Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. Tentunya kita tidak heran lagi bahwa kita sebagai rakyat Indonesia sudah paham dengan politik-politik mereka ini. Maka kita harus bijak dalam memilih di Pilpres di tahun 2024 yang akan mendatang. Teman-teman mungkin lebih paham dalam apa yang disampaikan oleh Surya Paloh, maka cantumkanlah kolom komentar tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI Gama 2045.